Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu peradilan hukum pajak. Di sini, istilah peradilan seringkali diracungkan dengan istilah pengadilan, di mana memang kedua istilah ini pada dasarnya berasal dari kata adil. Rahmat Sumitra membedakan antara peradilan, pengadilan, badan pengadilan. Titik berat peradilan tertuju pada prosesnya, dan untuk ke pengadilan terletak pada caranya, dan untuk badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan hakim, dan instansi pemerintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan istilah peradilan khususnya di bidang perpajakan lebih tertuju kepada mekanisme pemberian keadilan dalam kaitannya dalam penyelesaian persengketaan perpajakan yang dilakukan oleh lembaga yang ada. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan konstelasi sistem peradilan Indonesia seperti sekarang ini, pembicaraan tidak hanya sebatas pada lingkungan peradilan seperti apa eksplisit disebut dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2004 sebagaimana yang telah dicabut dan diganti dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam peradilan tentu adanya keputusan. Keputusan itu sendiri adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan untuk kedudukan peranan dan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan dalam sistem peradilan Indonesia, yaitu berada pada lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang kemudian berada dalam pengadilan khusus yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, yaitu di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Di dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan di dalam penyelesaian sengketa pajak antara penyelenggaraan pemerintah dengan wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Dalam peradilan pajak sendiri, ada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat mengeluarkan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Untuk selanjutnya, ada contoh kasus sengketa perpajakan yang akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus dan penjelasannya. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGN terlibat sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak DJP sebesar 3,06 triliun. Sekretaris Perusahaan PGN Rahmat Hutama menjelaskan melalui keterbukaan informasi pada Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan saat ini, perseroan telah menerima salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara resmi dari Pengadilan Pajak untuk 9 perkara pajak yang terdiri dari 5 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2012, 3 perkara pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2013, 1 perkara pajak terkait pajak lainnya untuk periode tahun 2012. Sejumlah langkah akan ditempuh perseroan terkait tindak lanjut kasus ini. Salah satunya meminta keringanan dengan mengajukan surat permohonan cicilan per saham. Total frekuensi perdagangan saham 11.176 kali dengan nilai transaksi 153,7 miliar rupiah. Sebelumnya, perseroan telah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait penagihan pajak agar dilakukan setelah upaya hukum terakhir sesuai peraturan perundang-undangan dengan membayar melalui diansur atau dicicil. Dengan demikian, perseroan dapat mengatasi kesulitan keuangan. Perseroan juga dapat melaksanakan bisnis ke depannya dengan termasuk menjalankan penugasan pemerintah. Jalan penyelesaiannya.
Kementerian Badan Usaha milik negara akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait sengketa pajak antara PT Perusahaan Gas Negara atau PGN dengan Direktorat Jenderal Pajak. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan persoalan tersebut merupakan kasus 2012 yang di Pengadilan Pajak PGN dinyatakan menang, namun kemudian ada peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Sebelumnya sudah ada peraturan keluar dari Direktur Peraturan Pajak bahwa objek pajak tersebut yang dipermasalahkan tersebut sebenarnya bukanlah objek pajak. Ini sudah mereka akui sekitar 2014 sampai 2017. Oleh karena itu, Kementerian BUMN akan membicarakan hal ini dengan Kementerian Keuangan. Arya menyampaikan Kementerian BUMN juga meminta PGN melakukan langkah-langkah hukum termasuk pengajuan peninjauan kembali yang dinilai memungkinkan mengingat hal tersebut sudah diakui bukan objek pajak lantaran selama ini PGN tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang memberi gas tersebut. Sehubung dengan keputusan Mahkamah MA atas sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu penjualan gas bumi, PGN merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri minyak dan gas bumi dan peraturan di bidang perpajakan yang dalam hal ini adalah penjualan gas bumi melalui infrastruktur jaringan pipa yang tidak dikenai PPN sesuai pasal 4A ayat 2 huruf A UU PPN. Selama ini PGN tidak mengutip pajak terhadap konsumen yang memberi gas bumi sesuai dengan peraturan tersebut. Terkait hal tersebut, potensi persoalan berkewajiban membayar pokok sengketa sebesar 3,06 triliun. Ditambah potensi dengan PGN tetap berupaya menempuh upaya-upaya hukum yang masih memungkinkan untuk memitigasi keputusan MA tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.